Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi looping atau materi pengulangan dalam aplikasi C++. Baik, kita langsung saja membahas tentang materi pengulangan ini. Baik, untuk looping yang pertama, kita ketik include iostream, kemudian kita enter, kita ketik using namespace std, titik koma, kemudian kita enter, dan kemudian kita enter lagi, kemudian kita ketik integer atau bisa disingkat int main, kemudian kita ketik lagi, kita tambahkan tanda kurungnya, kemudian kita enter, kita ketik kurung kurawalnya, kemudian kita enter, kita ketik integer n sama dengan 5, titik koma, enter, ketik integer m sama dengan n, titik koma, setelah itu kita ketik for dalam kurung integer i sama dengan 5, titik koma i lebih besar sama dengan 1, titik koma i min tutup kurung, kita enter, kita ketik kurung kurawal, terus kita enter, kita ketik for, buka kurung integer j sama dengan i, titik koma j lebih besar sama dengan 1, titik koma j min tutup kurung, kita enter, kita ketik kurung kurawal, setelah itu kita enter, kita ketik cout, tanda kurang dari kita ketik sebanyak 2 kali, terus kita ketik J dan titik komanya, kita enter, kita ketik kurung kurawalnya, kita enter, kita ketik cout-nya, tanda kurung sebanyak 2 kali, dan end line, kemudian titik koma, kemudian kita enter, kita ketik kurung kurawalnya, kemudian kita enter, kita ketik sistem, buka kurung, tanda kutip pause, tutup kurung, titik koma, kemudian kita ketik, kita tekan enter, kita ketik return 0, titik koma, dan terakhir kita ketik kurung kurawal untuk mengakhiri semua perintah yang kita telah isi. Kemudian kita eksekusi, kemudian kita jalankan. Maka hasilnya akan seperti ini untuk looping yang pertama. Dan looping yang kedua, seperti biasa kita ketik tagar atau hashtag include iostream, kita enter, kita ketik using namespace std titik koma, kemudian kita enter lagi, kita ketik int atau integer main-nya, dan kita tambahkan tanda kurung untuk mengawali perintah yang akan kita masukkan, kemudian kita enter, kita ketik kurung kurawalnya, kita enter, kita ketik integer n sama dengan 5, titik koma, terus enter, kita ketik integer m sama dengan n, titik koma, integer atau int bisa disingkat m sama dengan n, titik koma, terus enter, kita ketik for, buka kurung, integer i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari n, titik koma, i plus, tutup kurung, enter, ketik kurung kurawal, dan kita tekan enter, kita ketik for, buka kurung integer atau int j sama dengan 1, titik koma, j kurang dari sama dengan m, titik koma, j plus, tutup kurung, kita enter, kita ketik kurung kurawal, kita enter, kita ketik cout, tanda kurang dari sebanyak 2 kali, kemudian j dan titik komanya, kemudian kita enter, kita ketik kurung kurawal, terus kita enter, kita ketik cout, tanda kurung sebanyak 2 kali diketik, dan end line, terus titik koma, dan kita enter, kita ketik m, min, titik koma, dan kita enter, kita ketik kurung kurawalnya, dan kita enter, kita ketik sistem, buka kurung, tanda kutip pause, tutup kurung, titik koma, dan kita enter, kita ketik return 0, titik koma, dan jangan lupa kita ketik
tanda kurung kurawal untuk mengakhirinya. Kemudian kita eksekusi, kita jalankan programnya, maka hasilnya akan seperti ini untuk looping atau program pengulangan bagian kedua. Dan looping yang ketiga, seperti biasa kita mengawalinya dengan mengetikkan tagar atau hashtag include IOStream, dan kita enter, kita ketik using namespace, std, titik koma, dan kita enter, terus kita enter lagi, kita ketik int atau singkatan dari integer main, dan tanda kurungnya, dan kita enter, kita ketik kurung kurawal, yang kita enter, kita ketik integer n sama dengan 5, titik koma, enter lagi, integer m sama dengan n, titik koma, enter lagi, kita ketik for, buka kurung integer i sama dengan 5, titik koma, i lebih besar, sama dengan 1, titik koma, i, min, tutup kurung, yang kita enter, kita ketik kurung kurawalnya, kita enter, kita ketik for, buka kurung integer j sama dengan 1, titik koma, j kurang dari sama dengan 5, titik koma, j plus plus, tutup kurung, kita tekan enter, dan ketik kurung kurawalnya, yang kita enter, kita ketik cout, tanda kurang darinya jangan lupa, kita ketik sebanyak 2 kali, terus kita tambahkan j dan titik komanya, terus kita enter, kita ketik kurung kurawalnya, terus enter dan ketik cout, tanda kurang dari diketik sebanyak 2 kali, terus kita tambahkan inline, titik koma, dan kita enter, kita ketik m, min, titik koma, kita enter, kita tekan, ketik kurung kurawalnya, terus kita enter, sistem, kita ketik sistem dalam tutup buka kurung, dalam tanda kutip pause, tutup kurung, titik koma, kita enter, kita ketik return 0, titik koma, dan seperti biasa untuk mengakhirinya kita ketik kurung kurawal. Setelah itu kita execute atau eksekusi, dan kita jalankan programnya, maka looping ketiga atau program pengulangan yang ketiga, penjelasannya hasilnya seperti ini. Setelah selesai, kita lanjut ke program looping yang keempat. Seperti biasa, pertama-tama kita ketikkan dulu include IOStream-nya, kita enter, kita ketik using phrase std titik koma, nah enter, nah kita enter lagi integer main, atau bisa disingkat int main, tanda kurung, setelah itu kita enter, kita ketik tanda kurung kurawalnya, dan kita enter, kita ketik integer n sama dengan 5, titik koma, dan kita enter, kita ketik integer m sama dengan n, titik koma, terus enter lagi, ketik for dalam kurung integer i sama dengan 1, titik koma, i kurang dari sama dengan 5, titik koma, i plus plus, tutup kurung, enter, ketik tanda kurung kurawal. Setelah itu kita ketik for, buka kurung integer j sama dengan 1, titik koma, j kurang dari sama dengan i, titik koma, j plus plus, tutup kurung, terus kita enter, kita ketik kurung kurawalnya, dan kita enter, kita ketik cout, tanda kurang darinya kita ketik sebanyak 2 kali, terus kita ketik j, titik komanya, kita enter, kita ketik tanda kurung kurawalnya, kita ketik cout, tanda kurang dari diketik 2 kali, dan endline, titik komanya, yang kita enter, kita ketik kurung kurawalnya, setelah itu sistem, buka kurung, tanda kutip, pause, tutup kurung, titik koma, setelah itu kita ketikkan return 0, titik koma, dan mengakhirinya dengan mengetik tanda kurung kurawal. Setelah itu kita mengeksekusinya dan menjalankan. Maka hasilnya akan seperti ini untuk program looping yang keempat. Kemudian kita lanjut untuk
program looping yang kelima, seperti biasa yang tadi saya sudah jelaskan, kita ketik tagar include iostream, kemudian kita enter, kita ketik UC namespace std titik koma, dan kita enter, kita ketik lagi int atau singkatan dari integer main-nya, dan tanda kurungnya jangan lupa untuk diketik, kemudian kita ketik tanda kurung kurawal, setelah itu kita enter, kita ketik integer n sama dengan 5, titik koma, terus kita enter, kita ketik integer m sama dengan n, titik koma, habis itu kita enter, kita ketik for, buka kurung integer, i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari n, titik koma, i plus plus, setelah itu kita enter, kita ketik kurung kurawalnya, habis itu kita enter, kita ketik for, dalam kurung integer, atau bisa disingkat int, j sama dengan i ditambah 1, titik koma, j lebih besar dari 0, titik koma, j min tutup kurung, yang kita enter, kita ketik kurung kurawalnya, habis itu kita ketik cout tanda kurang dari sebanyak 2 kali, kemudian kita tambahkan j dan titik komanya, terus kita enter, kita ketik kurung kurawalnya, habis itu kita ketik cout tanda kurung kurawalnya 2 kali, end line, titik koma, habis itu kita enter, kita ketik kurung kurawalnya, dan kita enter, kita ketik sistem, buka kurung, tanda kutip pause, tutup kurung, titik koma, dan return 0, titik koma, dan mengakhirinya kita ketik tanda kurung kurawal. Maka kita akan jalankan program kelima, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Baik, demikian penjelasan materi looping atau materi pengulangan dari saya. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.